Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amriani dengan NIM 225791010, Prodi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Teori Nilai dan Harga Klasik terhadap Fenomena Ekonomi Modern. Materi yang pertama adalah teori nilai. Teori nilai menyatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Ini berarti bahwa semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk, maka semakin tinggi nilai relatifnya. Adam Smith, salah satu tokoh utama dalam ekonomi klasik, memperkenalkan konsep ini dalam karyanya yaitu The Wealth of Nations. Sedangkan David Ricardo juga mengembangkan teori ini lebih lanjut dengan teori nilai kerja yang relatif. Materi yang kedua adalah jenis teori nilai. Ada beberapa jenis teori nilai, diantaranya 1. Teori nilai kerja. Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa didasarkan pada jumlah waktu dan usaha yang diperlukan untuk memproduksinya. Adam Smith adalah salah satu pendukung utama teori ini. Teori yang kedua adalah teori nilai subjektif. Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh seberapa berharga barang atau jasa tersebut bagi individu pembeli. Dalam konteks ini, nilai tidaklah heran dalam barang itu sendiri, tetapi berasal dari preferensi subjektif konsumen. Teori yang ketiga adalah teori nilai biaya produksi. Teori ini mengatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh biaya produksinya. Ini berarti nilai didasarkan pada jumlah faktor produksi yang diperlukan, seperti tenaga kerja dan modal. Teori yang keempat adalah teori nilai marginal. Teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh ekonomi neoklasik seperti Alfred Marshall. Teori nilai marginal menyatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh nilai tambahan terakhir atau marginal dari barang atau jasa tersebut bagi konsumen atau produsen. Materi yang ketiga adalah harga klasik. Harga klasik, sebagaimana diajukan oleh para ekonomi klasik, menjelaskan bahwa harga suatu barang atau jasa ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar. Ketika permintaan melebihi pasokan, harga cenderung naik. Sebaliknya, jika pasokan melebihi permintaan, harga cenderung turun. Konsep ini tercermin dalam hukum penawaran dan permintaan. Dalam ekonomi modern, konsep harga klasik membantu menjelaskan bagaimana harga terbentuk dalam pasar, meskipun pendekatan ini telah dimodifikasi dan dilengkapi dengan teori-teori lain seperti teori nilai subjektif dan teori nilai biaya produksi. Konsep dasar harga klasik masih relevan. Harga barang dan jasa masih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya produksi, permintaan dan penawaran, serta institusi pasar. Namun, di era ekonomi global dan digital modern, faktor-faktor seperti teknologi, inovasi, regulasi, dan globalisasi juga berpengaruh besar terhadap pembentukan harga. Oleh karena itu, sementara konsep harga klasik memberikan dasar yang penting, pemahaman tentang fenomena ekonomi modern memerlukan integrasi dengan konsep-konsep dan analisis yang lebih luas. Materi yang keempat adalah jenis-jenis harga klasik. Ada beberapa jenis-jenis harga klasik yang umum digunakan. Yang pertama, harga pasar. Harga di mana barang atau jasa ditawarkan dan dibeli di pasar berdasarkan pada permintaan dan penawaran. Meskipun harga pasar dapat bervariasi dan harga klasik teoritis, seringkali ada konvergensi antara keduanya dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, harga produksi. Harga yang mencerminkan biaya produksi barang atau jasa, termasuk biaya bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya overhead.
Harga produksi seringkali menjadi dasar bagi penetapan harga dalam bisnis, karena perusahaan ingin memastikan bahwa harga jual mereka setidaknya mencakup biaya produksi. Yang ketiga, harga reproduksi. Harga yang mencerminkan biaya untuk menghasilkan barang atau jasa yang sama dengan yang ada. Dengan menggunakan teknologi dan proses produksi yang sama, ini sering digunakan dalam analisis jangka panjang untuk memperhitungkan investasi modal yang diperlukan untuk memperbaharui atau menggantikan barang modal. Yang keempat adalah harga distribusi. Harga yang mencerminkan biaya distribusi atau distribusi barang atau jasa ke pasar. Ini termasuk biaya pengiriman, penyimpanan, dan faktor-faktor logistik lainnya yang mempengaruhi harga akhir yang dikenakan pada konsumen. Dan yang kelima adalah harga wajar. Harga yang dianggap adil atau wajar berdasarkan standar etis atau moral tertentu. Konsep harga wajar sering digunakan dalam konteks keadilan sosial dan distribusi pendapatan untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan tidak mengorbankan kepentingan konsumen atau pekerjaan. Materi yang kelima adalah penerapan dalam ekonomi modern. Dalam konteks ekonomi modern, teori nilai dan harga klasik masih memiliki relevansi yang signifikan, meskipun telah mengalami beberapa modifikasi dan kritik. Beberapa penerapan utama dari konsep harga klasik dalam ekonomi modern, termasuk yang pertama, penetapan harga oleh perusahaan. Perusahaan masih menggunakan konsep biaya produksi sebagai dasar untuk menentukan harga jual produk mereka. Biaya produksi termasuk biaya bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya overhead mempengaruhi harga yang ditetapkan untuk mencapai laba yang diinginkan. Yang kedua, analisis margin laba. Dalam pengambilan keputusan tentang harga, perusahaan menggunakan analisis margin laba untuk memperkirakan harga jual yang optimal. Ini mencakup mempertimbangkan biaya variabel dan tetap serta keuntungan yang diinginkan. Yang ketiga adalah teori nilai untuk penetapan harga. Meskipun ada berbagai pendekatan penetapan harga, teori nilai kerja masih memiliki implikasi dalam menentukan harga. Meskipun mungkin tidak langsung diterapkan, konsep waktu dan usaha yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa masih mempengaruhi harga secara tidak langsung melalui biaya produksi. Yang keempat, regulasi harga. Beberapa sektor ekonomi masih tunduk pada regulasi harga, terutama dalam industri yang dianggap vital atau monopoli alami. Konsep harga klasik sering digunakan dalam menentukan harga yang wajar dan adil dalam konteks regulasi. Dan yang kelima adalah analisis kompetisi dan pasar. Dalam konteks pasar yang kompetitif, harga masih dipengaruhi oleh interaksi antara permintaan dan penawaran, seperti yang dijelaskan dalam teori harga klasik. Namun, dalam pasar yang tidak sempurna atau dalam situasi monopoli, harga mungkin tidak mencerminkan biaya produksi secara langsung. Demikian, sementara konsep harga klasik tetap relevan dalam ekonomi modern, penerapannya seringkali lebih kompleks dan terkait erat dengan dinamika pasar serta regulasi yang berlaku. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.